menguntit para pembunuh putrinya di seluruh Meksiko satu persatu. Ini dia kisah Miriam Rodríguez. Secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado. Dengan senjata, kartu ID palsu, dan penyamaran, Miriam Rodríguez menjadi penyelidik tangguh yang menantang impunitas kriminal di Meksiko yang terlibat dalam penculikan putrinya yang bernama Karen. Dalam setahun, ia mengumpulkan informasi melalui media sosial, menginterogasi kriminal, dan menyamar. Sejak tahun 2014, ia mengejar pelaku penculikan dan pembunuhan putrinya dengan tekun. Dengan menyamar dan mencatat setiap detail, Miriam Rodríguez berhasil menangkap hampir semua anggota kartel yang terlibat. Kisah Miriam mencerminkan ketidakadilan di Meksiko, serta juga mencerminkan keberanian individu dalam menghadapi kegagalan pemerintah. Pada Hari Ibu di tahun 2017, beberapa minggu setelah mengejar target terakhirnya, Miriam ditembak di depan rumahnya. Kematian tragisnya memberikan bentuk pada impunitas di Meksiko. Meski demikian, semangat Miriam terus hidup dalam perjuangan keluarga dan masyarakat untuk keadilan. Meski anaknya yang bernama Luis melanjutkan perjuangan, mereka tetap berhadapan dengan ketidakpastian dan kebuntuan dalam sistem yang korup. Pada tanggal 23 Januari, ketika Karen sedang berada di jalan mengendarai mobilnya, 2 truk secara tiba-tiba menghadangnya. Orang-orang bersenjata memaksa Karen masuk ke dalam mobil dan melarikan diri dengan Karen di dalamnya. Mereka membawa Karen ke dalam rumah keluarga Karen, di mana Karen tinggal selama seminggu saat Miriam sedang bekerja sebagai pengasuh anak di Texas. Saat tiba di rumah keluarganya, Karen segera diikat dan disumpal mulutnya. Tetapi, secara tiba-tiba, montir pamannya datang untuk memperbaiki truk keluarga. Montir pamannya pun mengetuk pintu. Para penculik pun panik karena kedatangan seseorang. Kemudian, mereka segera menangkap montir tersebut, lalu melarikan diri bersama mereka berdua yang telah tertangkap. Berminggu-minggu setelah penculikan Karen, telah terjadi beberapa rangkaian telepon dan ancaman yang meminta biaya penebusan untuk membebaskan Karen. Untuk membayar tebusan, keluarga Miriam Rodríguez mengambil pinjaman dari sebuah bank yang menawarkan kredit untuk pembayaran tersebut. Keluarga tersebut mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh para penculik. Ayah Karen menaruh sekantung uang tunai di dekat klinik kesehatan. Lalu, ia menunggu di pemakaman setempat dengan penuh harapan agar putrinya segera dibebaskan. Tetapi hal itu berakhir dengan sia-sia. Miriam Rodríguez meminta untuk bertemu dengan anggota kartel lokal yaitu kartel Zetas. Dan mengejutkannya, anggota tersebut menyetujuinya. Perlu diketahui, pada saat itu di tahun 2014 adalah waktu yang suram di San Fernando. Banyak bar dan restoran yang tutup karena takut dengan kejadian baku tembak. Los Zetas, yang dulunya merupakan sayap bersenjata dari kartel Luke, telah berperang dengan bos mereka sendiri. Mereka juga menculik orang-orang tak berdosa untuk mendapatkan uang tebusan demi memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang, Miriam Rodríguez sedang duduk dengan salah satu dari mereka. Dia memohon agar pelaku membebaskan Karen. Pelaku ini bersikeras bahwa kelompoknya tidak terlibat pada penculikan Karen. Tetapi, dia memberikan penawaran untuk menemukannya dengan bayaran $2.000. Dan dengan harapan, Miriam Rodríguez pun membayarnya. Di sela-sela pertemuan tersebut, secara tidak sengaja, Miriam Rodríguez mendengar dari walkie-talkie milik seseorang yang dia temui, dan dia mendengar seseorang memanggil namanya, yaitu Sama. Dalam penantiannya selama berminggu-minggu, keluarga Miriam Rodríguez juga mendapatkan telepon dari orang-orang
yang mengaku sebagai penculik putri mereka. Lalu mereka juga meminta uang tebusan. Walaupun dengan rasa keraguan setelah memberikan uang putrinya dapat kembali, keluarga Miriam Rodriguez tetap memberikan uang tersebut dikarenakan kecintaannya terhadap Karen dan sangat ingin Karen kembali bersama mereka. Dengan setiap pembayaran, harapan baru muncul untuk mereka. Dan dengan setiap upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali Karen, mereka semakin putus asa. Hingga akhirnya di pagi hari, beberapa minggu setelah pembayaran terakhir, Miriam turun ke lantai bawah dan mengatakan kepada Azalea bahwa dia tahu Karen tidak akan pernah kembali. Dirinya memiliki firasat bahwa Karen kemungkinan besar sudah meninggal. Dia mengatakan kepada putrinya Azalea bahwa dia akan mencari orang-orang yang terlibat dan tidak akan berhenti sampai dia menemukan orang-orang yang telah menculik Karen. Miriam akan memburu mereka satu persatu sampai akhir hayatnya. Azalea menyaksikan kesedihan ibunya yang berubah menjadi sebuah tekad untuk membalas dendam. Dan ibunya adalah orang yang berbeda setelah itu. Seperti yang kita ketahui, semua orang memposting foto-foto mereka di media sosial. Bahkan untuk sekelas gangster pun terkadang juga ada yang memposting foto-foto mereka. Dengan memanfaatkan media sosial inilah, Miriam Rodriguez berusaha mencari tahu tentang seseorang yang bernama Sama yang pernah ditemuinya di restoran pada saat itu. Dia juga mengkonfirmasi keterlibatannya dalam penculikan Karen berkat montir yang diculik bersama putrinya pada hari itu. Ternyata kartel tersebut tidak berniat untuk menahan si montir, lalu tanpa alasan yang jelas mereka melepaskannya. Miriam Rodriguez menggali ingatannya tentang semua yang ia pernah dengar dan lihat. Dia menjadi penyelidik media sosial, menghabiskan berjam-jam untuk mencari petunjuk. Suatu pagi, ketika sedang berbaring di sofa, ia menemukan sebuah foto di Facebook yang ditandai dengan nama Sama. Dia langsung mengenalinya dari makan siang mereka. Tubuh ramping yang sama dan wajah yang dicukur bersih. Ia melihat di samping foto Sama dengan seorang wanita yang mengenakan seragam toko es krim yang berjarak 2 jam perjalanan jauhnya di Ciudad Victoria. Miriam kemudian memutuskan untuk mengintai toko tersebut selama berminggu-minggu hingga ia hafal dengan jam kerja wanita tersebut dan menunggu di luar setiap shift hingga Sama datang. Ketika akhirnya ia datang, dia mengikuti pasangan itu pulang dan menandai alamat mereka. Tetapi, untuk memaksa polisi bertindak, dia membutuhkan lebih dari sekedar lokasi. Dia membutuhkan sebuah nama, dan untuk mendapatkannya, dia harus mendekat. Miriam memotong rambutnya dan mewarnainya dengan warna merah terang agar Sama tidak mengenalinya. Kemudian, ia mengenakan seragam pemerintah yang masih ia simpan dari pekerjaan lamanya di Kementerian Kesehatan. Dengan ID resmi di tangan, ia menghabiskan sebagian besar hari untuk melakukan survei palsu di lingkungan itu sampai ia mendapatkan detail dasar tentang salah satu penculik putrinya. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, dengan membawa berkas-berkas yang menjadi bukti, Miriam datang untuk menemui pihak berwenang lokal. Tapi sayangnya tidak ada yang mau membantunya. Sampai pada akhirnya, dia menemukan seorang polisi federal yang bersedia untuk membantu. Ketika dia menaruh file-filenya di atas meja, "Saya belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu," kata perwira tersebut yang masih aktif sebagai komandan dan meminta agar namanya tidak disebutkan karena tidak diizinkan berbicara di publik. Detail dan informasi yang dikumpulkan oleh wanita ini yang bekerja sendirian sangat luar biasa. Ia telah pergi ke setiap tingkatan pemerintah dan mereka telah menutup pintu di depan wajahnya. Membantu dia memburu orang-orang yang menculik putrinya itu adalah kehormatan terbesar dalam karir saya. Tetapi, pada saat pemerintah mengeluarkan surat perintah penangkapan, Sama sudah meninggalkan kota.
Merasa frustasi, Miriam Rodriguez melipat gandakan upayanya untuk mengidentifikasi kru lainnya. Sampai pada akhirnya, secara kebetulan Sama kembali muncul. Saat itu, pada tanggal 15 September 2014, di hari kemerdekaan Meksiko yang akan dirayakan keesokan harinya, anak laki-laki Miriam Rodriguez yang bernama Luis sedang menutup tokonya di Ciudad Victoria untuk menghadiri perayaan tersebut. Dia memiliki salah satu pelanggan terakhir, seorang pria muda bertubuh ramping yang sedang melihat-lihat topi. Luis sejenak menghentikan pekerjaannya untuk melihat lebih dekat dan ternyata benar bahwa itu adalah Sama. Dia kemudian menelpon ibunya dan mengikutinya. Ia sangat berhati-hati agar tidak kehilangan Sama sebelum polisi tiba. Ketika mereka menangkapnya di alun-alun, Sama menendang dan berteriak dan mengakui bahwa dia memiliki penyakit jantung. Tetapi dengan alasannya tersebut, Sama tetap dibawa. Di kantor polisi, Sama diinterogasi agar mengakui perbuatannya dan memberikan informasi tentang semua yang ia ketahui dengan detail. Ia pun memberikan nama dan lokasi beberapa rekannya. Salah satu dari mereka bernama Christian yang baru berusia 18 tahun dan polisi segera menangkapnya. Ia ketakutan selama pemeriksaan. Saat Miriam duduk di luar ruangan, remaja itu bertanya apakah ia bisa bertemu ibunya dan kemudian berkata bahwa dirinya sangat lapar. Miriam Rodriguez kemudian masuk ke ruangan tersebut dan memberikan makan siangnya, yaitu sepotong ayam goreng, lalu pergi membelikan sebotol Coca-Cola. Ketika ia kembali, petugas bertanya padanya apa yang dipikirkan Miriam. Miriam pun berkata, dia masih anak-anak, terlepas dari apa yang dia lakukan, dan saya juga masih seorang ibu. Mungkin karena kebaikannya, Christian memberitahu segalanya dan berkata bahwa dirinya siap membawa mereka ke peternakan di mana para korban penculikan dibunuh dan mayatnya dikubur. Sebuah traktor yang sudah rusak menandai kuburan di peternakan yang ditinggalkan. Lubang peluru bertebaran di rumah batu bata tersebut sebagai tanda sisa-sisa baku tembak beberapa bulan sebelumnya. Marinir Meksiko telah membunuh 6 dari rekan-rekan pelaku, kata Christian dalam keterangannya. Miriam berusaha memeriksa sisa-sisa barang yang ditinggalkan oleh para penculik. Banyak sekali noda-noda yang mengerikan di meja-meja yang kotor, serta tulang-tulang yang berserakan. Dirinya pun seketika terdiam ketika menemukan sebuah shell milik Karen dan bantal kursi dari truknya. Agen forensik menyatakan bahwa Karen tidak termasuk di antara puluhan mayat yang mereka identifikasi di peternakan. Namun, Miriam tidak serta-merta menerima hasil analisis tersebut. Dan memang benar, tahun berikutnya, sekelompok ilmuwan menemukan sepotong tulang paha milik putrinya. Tentunya, kehilangan anggota keluarga sangat sulit untuk dihadapi, terutama ketika keluarga tidak mendapatkan harapan-harapan untuk anggota keluarganya kembali. Hidup dipenuhi dengan harapan sekecil apapun, dan rasa sakitnya terasa terus-menerus menjadi bentuk penyiksaan yang sangat menyakitkan. Suami Miriam mengalami perubahan setelah Karen menghilang. Dia yang dulu sangat energik, sekarang jarang keluar rumah. Fisik dan semangatnya pun perlahan menyusut. Namun, bagi Miriam, mengejar keadilan adalah sebuah pelarian dari rasa sakit. Dalam 3 tahun, Miriam Rodriguez berusaha untuk menangkap setiap anggota kartel yang terlibat dalam penculikan putrinya. Secara keseluruhan, dia berperan penting dalam penangkapan 10 orang, sebuah aksi yang cukup gila yang memiliki resiko dalam pencariannya untuk mendapatkan keadilan. Sebagian besar para pejabat tetap menghormati Miriam Rodriguez meskipun mengeluhkan bahasa kasar dan sikap kerasnya. Tidak semua orang cocok dengannya, kata Gloria Garza, seorang pejabat di pemerintahan negara bagian. Namun, pergerakannya itu juga harus dibayar mahal. Kampanye yang dilakukan Miriam
mengancam tidak hanya bagi para penculik, tetapi juga tatanan pemerintahan yang ada di San Fernando. Teman-temannya sering bertanya mengapa dia terlalu berani dan apakah hal itu hanya masalah waktu. Miriam pun menjawab, "Aku tidak peduli jika mereka membunuhku," ujarnya pada seorang temannya. Dia juga melanjutkan bahwa dia sudah mati pada hari mereka membunuh putrinya, dan dia sangat ingin mengakhiri ini. Dia juga akan menghukum orang-orang yang menyakiti putrinya, dan mereka bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Pada bulan Maret 2017, hampir 20 narapidana melarikan diri dari penjara di Ciudad Victoria, tempat upaya Miriam Rodriguez memenjarakan pembunuh putrinya. Khawatir akan keselamatannya, ia meminta perlindungan dari pemerintah. Polisi mengatakan mereka akan menyusun patroli rutin di sekitar rumah dan tempat kerjanya. Meskipun keluarganya merasa itu belum cukup, tetapi dia tidak membiarkan hal itu untuk menghentikannya. Sebulan sebelum dibunuh, Miriam mengalami patah kaki saat mengejar salah satu target terakhir dalam daftarnya, yaitu seorang wanita muda yang meninggalkan kota dan mulai bekerja sebagai pengasuh anak untuk sebuah keluarga di Ciudad Victoria. Seperti biasa, Miriam menghabiskan berhari-hari di dekat rumah keluarga tersebut, menunggu wanita tersebut muncul. Ia bahkan harus menggunakan gelas bekas untuk buang air dan menghabiskan waktu dalam kegelapan mendengarkan radio di mobilnya. Ketika polisi akhirnya menangkap wanita tersebut, Miriam terjatuh dan mematahkan kakinya. Setelahnya, pada pukul 10 malam, ia pulang ke rumahnya. Dia memarkir mobilnya di jalan dan keluar dari mobil dengan tertatih-tatih, berjalan perlahan karena cederanya. Menurut laporan polisi, sebuah truk Nissan berwarna putih yang membawa pria-pria sedang melarikan diri dari penjara. Mereka pun datang secara diam-diam dari belakang dan menembaknya dengan 13 peluru. Dan akhirnya hal itu pun membuat Miriam tewas pada tanggal 10 Mei 2017. Meski 2 orang penembak berhasil ditahan, kantor Kejaksaan Agung belum bisa memastikan dalang utama di balik pembunuhannya. Peristiwa itu seketika menjadi perbincangan nasional dan mendapatkan perhatian dunia internasional. Tidak sedikit yang menyatakan penembakan tersebut merupakan kegagalan pemerintah setempat dalam melindungi warganya. Beberapa hari kemudian, sebuah plakat diresmikan di alun-alun San Fernando untuk menghormati perjuangan Miriam yang berbunyi, "Saya belajar bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut. Orang-orang yang berani bukanlah dia yang tidak merasa takut, tetapi dia yang mampu mengalahkan rasa takutnya." Itulah kisah Miriam Rodriguez. Sekian dan terima kasih.